Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswi kelas 11 MIPA 1, 2, dan 3. Kembali kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran minggu lalu ya, dimana pada minggu yang lalu kita sudah belajar persamaan lingkaran dengan pusat di 0,0 atau pusatnya di suatu titik di M P, Q ya. Jadi itu materi minggu lalu, jadi coba kalian ingat lagi, karena nanti untuk kedepannya persamaan tersebut akan kita pakai ya. Nah, sebelum mengawali pelajaran ini, silakan kalian mengisi absen terlebih dahulu. Jangan sampai kalian hanya mengerjakan kuisnya tapi absennya tidak diisi ya. Jadi sayang kalau nanti ada nilai sikap kalian dalam mengikuti pelajaran matematika itu nilainya kurang. Nah, untuk pagi ini kita akan belajar kedudukan titik terhadap lingkaran ya. Minggu nanti ada lagi, minggu depannya lagi ada kedudukan garis terhadap lingkaran ya. Jadi untuk pagi ini kita belajar kedudukan titik terhadap lingkaran ya. Namun sebelum mengawali ini, silahkan kalian berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, terima kasih. Jadi sekarang kedudukan titik terhadap lingkaran ya. Nah, kalau kita perhatikan gambar, ada 3 titik P, ini lingkaran ya. Lingkarannya nanti apakah pusatnya di 0,0 atau misalnya pusatnya di suatu titik, maka kedudukannya yang pertama, ini titik P nya yang merah, ini P nya X1, Y1. Jadi yang pertama ini titik P di dalam lingkaran, yang ini apa ya, titik P nya pada lingkaran, yang ini P nya di luar lingkaran. Nah, bagaimana cara menentukan atau kedudukan titik pada macam-macam kedudukan ini, di dalam, pada lingkaran, dan di luar. Nah, untuk menentukan kedudukan titik tersebut, kita ada namanya kuasa titik ya. Jadi misalnya persamaan lingkarannya pusatnya di 0,0, jari-jarinya R, ini persamaannya X kuadrat plus Y kuadrat sama R kuadrat ya, yang pernah kita pelajari sebelumnya. Ini pusatnya di P, Q, X min P dikuadratkan ditambah Y min Q dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, bagaimana nanti kalau menentukan titik, misalnya P nya X1, Y1, apakah di dalam atau di luar lingkaran, itu namanya kita katakan dengan kuasa titik P. Jadi kuasa titik P nya tinggal substitusi saja titik X1, Y1 nya ke persamaan lingkaran. Lingkaran apa di 0,0 pusatnya atau di P, Q. Jadi kuasa titik P nya ini X1 kuadrat plus Y1 kuadrat, karena tadi sama dengan R kuadrat, ini dikurang ya, dikurang R kuadrat. Begitu juga untuk pusat titik dari lingkaran yang pusat titik Q, tinggal substitusi X1 dikurang P dikuadratkan ditambah Y1 dikurang Q dikuadratkan min R kuadrat. Jika kuasa titik P nya itu kurang dari 0, maka titik P nya terletak di dalam lingkaran. Kalau
kuasa titik P nya sedang 0, maka titik P nya terletak pada lingkaran ya. Kemudian yang terakhir, kalau kuasa titik P nya lebih besar dari 0, maka titik P nya di luar lingkaran. Ini untuk menentukan kedudukan titik pada lingkaran. Sebagai contoh, ini ada beberapa contoh ya, nanti yang belum kita pelajari hari ini, yang belum dikerjakan hari ini, silakan kalian kerjakan setelah kegiatan ini. Nah, yang pertama misalnya gini, diketahui titik A 2,1, titik B 3,1 dan titik C nya 1,1. Tentukan kedudukan titik A, B, dan C terhadap lingkaran. Lingkarannya ada 3 nih. Jadi titik A terhadap lingkaran ini, titik B terhadap lingkaran ini, titik C terhadap lingkaran ini. Nanti pada lingkaran yang kedua, kemudian pada lingkaran yang ketiga ya. Nah, ambil contoh misalnya nomor 1 bagian A. Nah, ini titik A nya A itu 2,1. Nah, kuasa titik A nya tinggal substitusi nih, 2 dikuadratkan ditambah 1 kuadrat kurang 5. Kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan 0, maka kuasa titik A nya sama dengan 0. Nah, lihat dari pernyataan sebelumnya ini, kalau sama dengan 0, maka apa? Titik A nya terletak pada lingkaran ini. Paham? Jadi tinggal substitusi saja titik A nya 2,1 ke bersamaan lingkarannya. Kemudian yang titik B, titik B nya itu 3,1 ya. Kuasa titik B nya tinggal 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurang 5 sama dengan 5. Kuasa titik B nya lebih besar dari 0, otomatis titik B nya terletak di luar lingkaran. Jadi kalau lebih besar dari 0, maka terletak di luar lingkaran. Nah, yang terakhir titik C nya 1,1. Jadi 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurang 5, hasilnya min 3. Kalau min 3 kurang kuasanya kurang dari 0, maka titik C nya terletak di dalam lingkaran. Paham sampai sini? Jadi tinggal substitusi saja titik-titik tersebut ke persamaan lingkarnya. Persamaan lingkarnya bentuknya ini. Nah, yang A, nah kemudian yang B gimana? Yang B sama gitu, tinggal titik A nya tadi apa? 2,1 ke lingkarannya ini x kuadrat plus y kuadrat min 2x plus 4 nya min 16. Maka kita substitusi titiknya. Jadi 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat kurang 2 kali 2 ditambah 4 kali 1 dikurang 16, hasilnya min 11. Karena negatif, kuasa titik A nya apa? Terletak di dalam. Kemudian yang nomor B nya, kuasa titik B nya 3,1, kuasa titik B nya 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurang 2 kali 3 ditambah 4 kali 1 dikurang 16. Hasilnya O minus juga ya, minus kurang dari 0, jadi apa? Terletak di dalam. Kemudian yang terakhir yang C, titiknya 1,1, jadi 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 ditambah 4 kali 1 dikurang 16, hasilnya O minus. Jadi semuanya nih A, B, C nya ini terletak di dalam lingkaran ya. Paham sampai sini? Ya. Kemudian yang nomor berapa lagi? Yang C sama yang C, jadi nanti kalian masukkan di sini, kedua 2,1 masukkan di sini, kemudian B nya 3,1 di sini, C nya 1,1 masukkan ke persamaan lingkaran ini. Kalau lebih besar dari 0 berarti apa? Di luar lingkaran, kurang dari 0 di dalam, sama dengan 0 pada lingkaran. Paham sampai ini? Ambil contoh yang nomor 2 lagi yang ini ya. Tentukan nilai P jika titik P nya 2,1 terletak pada lingkaran ini. Ini lingkaran pusat di 0,0, jari-jarinya
akar 8. Kita kerjakan ya nomor ini. Nah, titik P nya itu P,2. Jadi koordinat yang absisnya atau X nya ini tinggal dimasukkan. P nya P kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan 8. P kuadrat sama dengan 4, maka P nya sama dengan plus minus 2. Jadi P nya di sini 2,2 itu akan terletak pada lingkaran ini, atau min 2,2 juga terletak pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 8. Kemudian yang nomor B nya masih tetap titik P nya P,2 ini terletak pada lingkaran yang kedua. Misalnya ini sama, tinggal disubstitusi ya. P-3 dikuadratkan ditambah 2 tambah 2 dikuadratkan sama 25. P kuadrat ini ketemunya 9. P-3 dikuadratkan sama dengan 9, maka P-3 sama dengan plus minus 3 ya, akar 9 nih. Maka kalau P nya min 3 sama dengan 3, P nya 6, dan kalau P min 3 sama dengan min 3 maka P nya 0. Jadi di sini 6,2 itu terletak pada lingkaran ini, juga apa 0,2 juga terletak pada lingkaran ini. Paham sampai sini ya. Kemudian ini yang nomor terakhir, jadi kalian nanti kerjakan nomor 3, 4, dan 5. Titiknya P,2 tetap, jadi tinggal substitusi P kuadrat ditambah 2 kuadrat dikurang 2P ditambah 42 dikurang 16 dengan 0. Karena ini terletak di lingkaran ini apa harus sama dengan 0. Maka ketemunya P kuadrat min 2P min 3 sama 0. Ini persamaan apa? Persamaan kuadrat dalam bentuk P. Ketemu P nya berapa? P min 3 sama 0, P nya sama dengan 3, dan P plus 1 sama dengan 0, P nya min 1. Jadi 3,2 dan min 1,2 terletak pada lingkaran ini ya. Paham sampai sini? Jadi yang nomor 3, 4, dan 5 silakan kalian kerjakan ya. Kalau misalnya terletak ini sama, tentukan ini terletak pada lingkaran ini ya. Kemudian sama ini terletak ya. Jadi silakan dicoba. Kalau tidak bisa tanya langsung ya, langsung dengan baik ke WA atau email ya. Itu saja untuk pertemuan pagi ini. Semoga kalian selalu sehat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.